Lu pernah nggak sih baru kerja sejam terus bilang, self reward dulu deh biar semangat. Padahal kerjaannya sendiri baru nyentuh pinggiran. Gue juga sering banget. Niatnya bikin mood naik, ujung-ujungnya malah rebahan seharian sambil scroll TikTok. Yang kocak, kadang self reward jadi kayak excuse biar nggak ngerjain apa-apa. Nggak apa-apalah kan gue capek. Tapi sebenarnya self reward itu buruk atau justru penting ya? Self-reward itu bagus, tapi sering kebalik cara pakainya. Gue pernah baca di Atomic Habits, tulisannya James Clear, dia bilang self-reward itu penting banget, asal dipakai buat nguatin habit. Self-reward itu kayak cemilan, bukan makan besar. Cemilan itu bikin kita tetap jalan, makan besar bikin kita kekenyangan dan jadi males. Tapi di Indo, seringnya malah kebalik, reward dulu, kerja belakangan. Kayak niatnya biar semangat kerja, tapi akhirnya malah cuma semangat belanja. Relate gak sih? Kadang ngerasa udah pantas dapat hadiah, padahal targetnya juga belum jelas. Gue juga pernah kayak gitu. Baru bikin outline kerjaan, terus bilang, reward dulu nonton YouTube 1 jam. Lucunya, kadang self-reward malah bikin kerjaan gak jalan sama sekali. Kata James Clear and Survey, reward kecil justru lebih manjur. James Clear bilang, reward kecil yang sering lebih ampuh daripada reward besar yang jarang-jarang. Karena otak kita butuh sinyal bahagia tiap kali berusaha, supaya habit tetap jalan. Ada juga survei, 70% anak muda Indo pernah belanja impulsif cuma karena stres. Mayoritas ngelakuin pas malam, pas otak udah capek mikir. Tapi riset juga bilang, reward yang terlalu besar malah bikin habit jebol. Jadi males, jadi nunda, jadi boros. Jadi bukan rewardnya yang salah, tapi cara kita ngasih reward ke diri sendiri. Kenapa kita gampang kebablasan? Pertama, hustle culture. Capek dikit, ngerasa gue pantas treat diri gue. Kedua, medsos bikin standar reward makin mahal. Temen story HP baru, kita juga pengen. Ketiga, godaan promo. Midnight sale, flash sale, tanggal cantik. Kadang reward jadi pelarian, bukan rayain hasil. Akhirnya reward jadi rutinitas, bukan bonus. Paling bahaya, reward dikasih padahal hasilnya belum ada. Gimana caranya self-reward tetap seru tapi nggak bikin bokeh? Cobain reward kecil yang gampang. Bikin kopi sendiri, jalan sore, dengerin lagu favorit. Bikin aturan. Reward cuma boleh kalau target kelar, walau targetnya receh. Coba reward non-materi. Ngobrol sama temen kos, nyapu kamar sambil muter playlist. Jangan bandingin reward kita sama story temen. Bikin list reward sehat. Stretching, nyeduh teh, atau baca komik sebentar. Ingat, reward itu alat bantu semangat, bukan pengganti kerja keras. Self-reward, gas. Tapi ingat tujuannya. Jadi intinya, self-reward itu bukan musuh. Yang bikin kacau kalau kita kebablasan. Pakai reward kecil lebih sering daripada nabung buat reward gede yang bikin bokeh. Ingat, reward itu bonus buat nyemangatin kerja, bukan gantiin kerja kerasnya. Kalau punya tips self-reward yang gak bikin kantong jebol, tulis di kolom komen ya. Dan jangan lupa, abis nonton ini, self-reward boleh, tapi kerjaannya tetap jalan.